Coba kalian bayangin deh. Sekarang bangsa Israel lagi berdiri di pinggir sebuah sungai yang besar banget. Namanya Sungai Yordan. Airnya mengalir deras. Kadang kelihatan ganas, tapi tiba-tiba bisa jadi tenang dan berkilau perak pas kena sinar matahari. Coba lihat ke seberang sungai itu. Di sana, sejauh mata memandang, ada tanah luas yang sudah mereka impi-impikan selama 40 tahun luntang-lantang di padang gurun. Kalian bisa lihat bukit-bukit hijau yang indah, hutan-hutan yang lebat, dan pohon-pohon besar yang kokoh. Siapapun yang lihat pasti tahu, itu adalah tanah yang subur. Tempat yang damai buat dijadiin rumah setelah sekian lama jadi musafir. Itulah tanah yang Tuhan janjikan ke nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Ke Abraham, bapa orang beriman, Tuhan pernah bilang, "Aku bakal kasih tanah ini ke keturunanmu." Janji itu terus diwarisin ke Ishak, lalu ke Yakub. Ratusan tahun sudah lewat, tapi janji Tuhan gak pernah luntur sedikit pun. Dan sekarang, janji itu sudah ada di depan mata. Bangsa Israel cuma bisa berdiri di tepi sungai, nahan napas sambil mandangin tanah warisan mereka. Muka mereka campur aduk, ada rasa senang yang luar biasa karena mau mulai hidup baru, tapi ada juga rasa tegang. Di dalam hati mereka mungkin muncul pertanyaan, apa benar kita bisa jadi pemilik tanah itu? Apa benar itu tanah yang berlimpah susu dan madu? Bisik seseorang. Apa benar kita bakal nyebrang sungai ini dan tinggal di sana? Wah, 40 tahun di padang gurun, akhirnya kita nyampe juga di sini. Mereka ngomong pelan banget, kayak takut kalau suara keras sedikit saja bisa ngebuyarin mimpi indah yang sudah lama mereka tunggu-tunggu ini. Sebuah sejarah baru bakal segera dimulai. Di saat itulah, seorang kakek tua jalan perlahan ke depan rakyatnya. Dia adalah Musa, orang yang sudah mimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir, belah Laut Merah, dan nuntun mereka di padang gurun yang kering selama 4 dekade. Musa sekarang sudah tua banget. Alkitab nyatet umurnya sudah 120 tahun. Dari sosoknya, kerasa banget kebijaksanaan dan wibawa dari orang yang seumur hidupnya akrab banget sama Tuhan. Tapi ada satu fakta luar biasa. Soal Musa, meskipun umurnya 120 tahun, matanya nggak rabun sama sekali. Dan tenaganya nggak berkurang. Tatapannya masih tajam pas lihat ke arah cakrawala. Dan langkah kakinya masih kuat pas nyamperin bangsanya. Tuhan benar-benar kasih dia kekuatan sampai detik terakhir. Tapi, Musa tahu satu hal yang mungkin gak dirasain orang lain. Dia gak bakal ikut nyebrang sungai Yordan. Karena kejadian di Kadesi Barnea dulu, dia cuma boleh lihat tanah perjanjian itu dari jauh. Tapi gak boleh nginjekin kakinya di sana. Kalau dipikir secara manusiawi, pasti rasanya nyesek atau kecewa kan? Tapi Musa gak protes. Sebaliknya, kayak seorang ayah yang mau pergi jauh dan ngumpulin anak-anaknya buat kasih pesan terakhir, Musa balik badan ke arah orang-orang yang dia sayangin itu. Dia mau kasih pesan yang paling penting dalam hidupnya. Musa mandang ke arah kerumunan itu. Dia ngomong pelan, suaranya kedengeran penuh kasih tapi juga tegas. Israel, coba dengerin suara saya baik-baik. Seketika, perkemahan yang tadinya ramai langsung sunyi senyap. Ratusan ribu pasang mata cuma tertuju ke bibir Musa. Musa angkat tangannya, nunjuk ke arah seberang sungai sebentar lagi. Kalian bakal nyebrang sungai ini. Kalian bakal masuk ke tanah baru yang Tuhan janjiin. Tempat itu beda banget sama padang gurun gersang yang selama ini kita lewatin. Kalian bakal lipat tenda kalian buat terakhir kalinya. Terus kalian bakal bangun rumah yang kokoh dari batu dan kayu. Kalian bakal punya kota yang teratur dan hidup dengan tenang. Dulu di padang gurun, tiap pagi kalian cuma bisa nunggu mana turun dari langit. Tapi di tanah itu, kalian bakal tabur benih di ladang kalian sendiri. Kalian bakal lihat tanaman tumbuh karena hujan yang turun tepat waktu. Dan pas musim panen, kalian bakal petik gandum yang kuning keemasan. Kambing dan sapi kalian bakal makan rumput sepuasnya di padang yang hijau. Mata orang-orang itu mulai berbinar. Mereka senyum-senyum sendiri ngebayangin hidup enak yang bakal datang. Musa ikut senyum lihat mereka. Tapi tiba-tiba mukanya berubah jadi serius banget. Suaranya jadi lebih rendah.
kayak lagi mau kasih peringatan antara hidup dan mati. Tapi dengerin saya baik-baik, pas kalian sudah kenyang, pas semua sudah nyaman dan aman, ada satu hal yang jangan pernah, sekali-kali kalian lupain. Jangan pernah lupain Tuhan, Allah kalian, teriak Musa. Suaranya sampai gema di lembah-lembah itu. Tanah yang bakal kalian masukin itu, tanah yang bagus banget. Ada mata air di tiap lembah. Ada sungai-sungai yang mengalir, pohonnya gandum, anggur, pohon ara, minyak zaitun, sampai madu. Kalian gak bakal kelaparan di sana, semiwainnya. Tapi ingat pesan saya, pas perut kalian kenyang, pas rumah kalian sudah bagus, dan pas emas perak kalian makin banyak, hati-hati. Jangan sampai kalian jadi sombong. Musa jalan lebih dekat ke kerumunan. Jangan sampai kalian bilang dalam hati, ini semua hasil kerja keras saya. Ini semua karena kekuatan saya. Itu salah besar. Ingat Tuhan, Allah kalian, Dia yang kasih kalian makan pas di gurun yang gak ada apa-apanya. Dia yang jaga baju kalian, biar gak rusak. Dan kaki kalian gak bengkak selama 40 tahun. Dialah yang kasih kalian kemampuan buat dapat kekayaan itu. Supaya janjinya ke nenek moyang kita tetap teguh. Musa mandang lagi ke seberang Yordan. Di sana sudah ada bangsa-bangsa lain yang tinggal. Mereka punya benteng tinggi dan sombong sama kekuatan mereka. Tapi mereka nggak kenal Tuhan. Mereka sujud sama batu dan kayu yang mereka sebut Tuhan. Jangan ikut-ikutan mereka. Jangan hidup kayak mereka. Kalian itu bangsa yang kudus. Harta kesayangan Tuhan yang dipilih dari semua bangsa di bumi. Apa Tuhan pilih kalian karena kalian lebih banyak dari bangsa lain? Enggak. Apa karena kalian lebih hebat? Atau lebih baik? Tuhan pilih kalian cuma karena Dia sayang sama kalian. Dan karena Dia setia sama janjinya. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah kalian sekarang. Kesetiaannya lah yang nuntun kalian sampai ke pinggir sungai ini. Musa berhenti sebentar, narik napas dalam-dalam. Terus dia sampaikan inti dari semua pesannya, yang nanti bakal dikenal sepanjang sejarah sebagai Shema. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata-kata itu benar-benar nancep di hati semua orang. Simpen perintah ini di dalam hati kalian. Jangan cuman buat diri sendiri. Ajarin terus ke anak-anak kalian. Omongin soal kasih Tuhan ini pas lagi duduk di rumah, pas lagi jalan, pas mau tidur, sampai pas bangun pagi. Jadiin kasih Tuhan itu sebagai napas hidup kalian tiap hari. Para orang tua langsung pegang tangan anak-anak mereka erat-erat. Anak-anak itu juga ngeliatin Musa. Mereka bisa lihat api di matanya, tapi juga kasih sayang di senyumnya. Sungai Yordan tetap mengalir deras. Sebentar lagi, bangsa Israel bakal melangkah masuk ke air itu dan mulai babak baru. Tapi sebelum mereka masuk ke tanah impian, surat cinta dari Musa ini yaitu kitab ulangan bakal jadi kompas mereka. Kira-kira, apa Israel bakal tetap ingat Tuhan pas mereka sudah hidup enak nanti? Cerita apa lagi yang bakal Musa kasih sebelum dia benar-benar pamit? Perjalanan ketaatan yang luar biasa ini baru saja dimulai.